Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilda Tartila, SEMAK, salah satu dosen tetap dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Internal Audit. Mata kuliah Internal Audit merupakan mata kuliah wajib dalam program studi akuntansi yang memiliki bobot 3 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah Internal Audit adalah studi yang membahas terkait dengan konsep, standar, proses, dan praktek pelaksanaan audit internal dalam sebuah organisasi. Di mata kuliah ini berfokus pada bagaimana audit internal dapat membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah internal audit dalam program studi S1 akuntansi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sikap, yaitu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, menunjukkan sikap profesionalisme, integritas, dan objektivitas dalam menjalankan tugas audit internal. Kemudian ada keterampilan umum yang meliputi mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan di bidang audit internal. Kemudian mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dalam menyampaikan hasil audit. Selanjutnya ada keterampilan khusus, meliputi mampu menyusun rencana audit, melaksanakan audit, dan menyusun laporan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kemudian mampu mengidentifikasi resiko, mengevaluasi pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan, serta mampu menggunakan teknologi informasi dalam proses audit. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini meliputi menguasai konsep dasar audit internal termasuk tujuan, prinsip, dan jenis-jenis audit internal. Selanjutnya yaitu memahami standar audit yang berlaku seperti standar audit internal atau SAI dan standar audit lainnya yang relevan. Kemudian memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan audit internal dan memahami berbagai teknik dan metode audit yang digunakan dalam audit internal. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah audit internal ini merupakan cakupan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep audit internal, dalam melakukan audit, menyusun laporan audit, serta menerapkan standar dan kode etik profesi. CPL ini juga mencakup pengembangan pemikiran kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang audit internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit. Selanjutnya, CPL tersebut akan diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pada mata kuliah internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis sejarah internal audit, definisi internal audit, perbedaan internal audit dan eksternal audit, peran internal audit, dasar hukum internal audit, dan lembaga internal audit. Yang kedua, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis definisi, manfaat, karakteristik, standar, dan model pengendalian internal. Yang ketiga, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis definisi standar profesional audit, kegunaan standar audit, dan proses standar profesi audit serta kode etiknya. Yang keempat, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis komposisi internal audit, kompetensi internal audit, ruang lingkup internal audit, dan organisasi internal audit. Yang kelima, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis resiko audit internal, perencanaan resiko, dan sistem evaluasi resiko. Kemudian yang keenam, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis terkait dengan siklus kerja, pemetaan resiko, strategi audit, dan program audit. Yang ketujuh, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pelaksanaan audit, penyajian hasil audit, dan evaluasi audit. Yang kedelapan, mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis bukti audit, lingkup audit, kisaran audit, dan bobot audit.
CPMK ini diturunkan menjadi sub CPMK ya, yang dibagi menjadi 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pokok bahasan pada mata kuliah internal audit meliputi 1. Sejarah, perkembangan dan konsep dasar dari internal audit. Yang kedua, standar profesionalisme dan kode etik internal audit. Yang ketiga, pengendalian internal. Yang keempat, penentuan resiko. Yang kelima, survei pendahuluan. Yang keenam, program audit. Yang ketujuh, pekerjaan lapangan. Yang kedelapan, temuan audit. 9, kertas kerja. Yang ke-10, kontrol self-assessment. Yang ke-11, laporan audit. Yang ke-12, kecurangan audit. Dan yang terakhir adalah good corporate governance. Untuk menunjang perkuliahan tersebut, saya menggunakan berbagai literatur sebagai sumber referensi. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku Internal Auditing dari Sawyers. Selain itu, saya juga menggunakan sumber referensi lain, yaitu buku Internal Audit dari Vale G. Kumat dan buku Teori dan Kasus Internal Auditing dari Amin Wijaya Tunggal. Selain itu, saya juga menggunakan buku kolaborasi yang saya tulis bersama dengan beberapa dosen di Indonesia yang berjudul Internal Audit yang diterbitkan oleh GetPress. Metode perkuliahan yang saya gunakan adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Proses delivery adalah di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan menarik dan sistematis, sehingga mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan dengan baik. Kemudian di tahap interaction, ini adalah tahap di mana saya berusaha untuk membangun interaksi dua arah sehingga mahasiswa bisa berperan aktif atau interaktif dalam proses belajar mengajar. Jadi saya memfokuskan pada student center learning untuk memotivasi mahasiswa untuk dapat terlibat dan memberikan gagasan atau pandangannya. Saya melibatkan mahasiswa dalam sesi presentasi, diskusi kelas, dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Di awal perkuliahan saya akan menginformasikan kepada mahasiswa terkait dengan bobot penilaian, yaitu 10% dari kehadiran, 10% dari kuis, dan 20% dari tugas, kemudian 30% UTS, dan 30% lagi adalah UAS. Penilaian tugas ini bisa berupa esai atau latihan soal, diskusi kelompok dalam memecahkan suatu isu, serta presentasi di depan kelas. Jadi dengan mengintegrasikan metode DIA ini yang merupakan pendekatan holistik yang dapat memberdayakan mahasiswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan mandiri. Dengan mendorong diskusi yang mendalam, investigasi yang teliti, dan aplikasi yang bermakna, mahasiswa tidak hanya mempelajari fakta, tetapi juga melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, cara berkomunikasi, pemecahan masalah, dan kemandirian. Dengan mengoptimalkan penggunaan metode DIA ini akan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inspiratif, dan pada akhirnya bisa menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga siap menghadapi setiap tantangan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Berikut merupakan cuplikan pengajaran saya di kelas secara tatap muka pada mata kuliah internal audit. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik dan semangat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Semoga perkuliahan kita hari ini bisa lancar. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah, perkembangan, dan konsep dasar dari internal audit ya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sejarah dan perkembangan dari internal audit. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman dasar tentang audit internal dan proses internal audit. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat membedakan antara internal auditor dengan external auditor. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup dari internal audit. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui profesi dari internal audit dan asosiasi dari internal audit.
selanjutnya di sini ada perkembangan internal audit ya. Di sini bagi menjadi 4, ada internal audit abad permulaan, ada audit internal abad pertengahan, ada internal audit masa revolusi dan industri, dan yang terakhir ada audit di Amerika Serikat. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Mulai dari internal audit di abad permulaan, dia bermula di tahun 1500. Ya, ini di Mesopotamia. Di sini sistem verifikasinya itu menggunakan simbol ya, ada simbol titik, silang, dan series. Ya, kemudian di zaman Romawi kuno, nah di sini mulai sistem dengar laporan antar karyawan. Jadi istilah audit itu muncul dari bahasa Latin, yaitu auditus, yang artinya mendengarkan. Ya. Nah, kemudian lanjut ke audit abad pertengahan. Di sini di zaman Romawi kerajaannya jatuh, kemudian sistem moneternya dan kontrol internalnya hancur. Nah, di akhir abad pertengahan ini para penguasa mulai meminta bukti atas penerimaan atau pemasukan. Ya, kemudian di Italia di sini ada perdagangan yang ekspansif di abad ke-13. Ini mulai ada pencatatan yang lebih rumit. Di sini muncul lahir pencatatan dan entry ya, debit dan kredit gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke masa revolusi industri ya. Ini terjadinya di Inggris ya. Di sini perusahaan-perusahaan sudah mulai mempekerjakan akuntan untuk mencatat keuangan mereka. Gitu ya. Nah, kemudian di masa revolusi industri ini juga verifikasi audit ini berkembang menjadi verifikasi catatan tertulis, dan ada perbandingan angka-angka yang tertera antara jurnal dan bukti-bukti transaksinya. Kemudian yang keempat, audit di Amerika Serikat. Nah, di sini perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan ya. Jadi secara global juga ekonomi dunia itu mengalami peningkatan. Banyak perusahaan yang sudah mulai mempublis laporan keuangannya ya, laporan keuangan yang diaudit. Nah, gitu. Nah, audit ini lebih ditujukan untuk kepentingan para bankir ini curiga terhadap laporan neraca yang kelihatannya terlalu optimis gitu ya, sehingga memerlukan verifikasi dari pihak independen yang dipercaya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi internal audit. Di sini ada menurut IIA, Institute of Internal Auditors, dan Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan internal audit menurut IIA? Ya. Suatu aktivitas konsultasi yang independen, objektif, dan dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Itu ya, audit internal ini adalah suatu aktivitas konsultasi yang dia sifatnya independen ya, yang objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan untuk meningkatkan operasional organisasi, yang dapat membantu organisasi untuk bisa mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses transaksi pembentukan. Kemudian kalau definisi internal audit menurut standar for the professional practice of internal audit, yang bisa jelaskan definisinya? Fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Ya. Nah, audit internal menurut SPPIA ini adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, kemudian di sini ada definisi internal audit menurut Sawyers. Kalau menurut Sawyers, audit internal ini adalah suatu penilaian yang sistematis ya, dan objektif oleh auditor internal dari berbagai operasi dan pengendalian dalam organisasi untuk menentukan bahwa informasi yang ada di laporan keuangan dan operasi itu akurat dan bisa dipercaya. Kemudian resiko perusahaan itu bisa diidentifikasi dan resikonya bisa diminimalisir. Kemudian peraturan dari luar, misalnya dari pemerintahan atau dari dalam organisasi, itu dipatuhi oleh perusahaan. Kemudian target operasi yang tercapai, kemudian sumber dayanya ini digunakan secara efisien dan ekonomis, dan yang terakhir tujuan organisasinya itu bisa tercapai. Nah, kemudian di sini ada empat alternatif
kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi ya. Jadi internal audit ini berada di bawah direktur keuangan ya, atau sejajar dengan bagian akuntansi keuangan ya. Nah, kemudian bagian internal audit ini juga merupakan staf langsung dari direktur utama dan staf langsung dari dewan komisaris. Dan juga bagian internal audit ini dipimpin oleh seorang direktur audit internal. Nah, selanjutnya ada tujuan audit internal. Ada yang bisa jelaskan apa sih tujuan dari audit internal? Satu, menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. Betul ya. Tujuan dari internal audit ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari perusahaan atau organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. Selanjutnya fungsi internal audit. Ada yang bisa jelaskan? Fungsi internal itu sebagai mata dan telinga dari manajemen, karena kan manajemen kan butuh kepastian bahwa semua kebijakan itu kan telah ditetapkan. Jadi itu fungsi dari internal audit. Oke, betul ya. Jadi fungsi dari internal audit ini sebagai mata dan telinga dari manajemen ya, karena manajemen ini butuh kepastian bahwa semua kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan ini dilaksanakan secara kaku ya, atau tidak menyimpang. Ya. Nah, kemudian di sini ada jenis audit. Jenis audit dibagi menjadi dua, ada audit internal dan ada audit eksternal. Ada yang bisa jelaskan perbedaannya? Biasanya audit internal itu beradanya ada di kantor sendiri atau bukan dari pihak lain atau pihak ketiga. Sedangkan audit eksternal itu di luar dari kantor tersebut atau perusahaan tersebut, biasanya dari kalau di Indonesia itu dari KAP. Oke, itu satu perbedaannya. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya perbedaan? Kalau misalnya audit internal itu kan tanggung jawabnya dia lebih untuk bagaimana nilai perusahaan itu udah efisien atau efektif. Tapi kalau misalnya audit eksternal itu lebih fokus tanggung jawabnya atas laporan keuangan atau memberikan opini atas kinerja. Juga ya. Ada lagi mungkin satu lagi yang bisa memberikan pendapat perbedaan dari internal audit dan eksternal audit? Yang itu laporannya. Jadi kalau si internal audit itu laporannya kepada pihak manajemen dan atau direktur sendiri, sedangkan yang eksternal ini kepada stakeholder gitu, kepada pemegang keuangan. Betul ya. Nah, ini di sini ada komparisinya antara audit internal dengan audit eksternal. Kalau dari segi aspek, objek yang diperiksa oleh internal auditor adalah implementasi dari internal kontrol yang ada di dalam perusahaan ya. Kalau objek yang diperiksa oleh external auditor itu adalah laporan keuangan perusahaan. Nah, kalau dari background pendidikan, internal auditor ini bisa dari berbagai disiplin ilmu ya, bisa dari teknik, ekonomi, hukum gitu ya. Tapi kalau background pendidikan dari external auditor, dia wajib dari accounting atau akuntansi. Kemudian dari aspek reporting ya atau laporannya, internal audit ini laporannya itu ditujukan untuk manajemen ya, untuk perusahaan, untuk manajemen atau untuk direksi atau untuk komite audit. Kalau untuk external auditor reportingnya itu untuk stakeholder ya, bisa untuk investor ya, untuk menarik calon investor, atau juga reportingnya itu bisa untuk bank, misalnya perusahaan mau melakukan pinjaman gitu ya. Nah, itu dibutuhkan laporan audit. Nah, kemudian bisa juga untuk government atau pemerintah. Nah, jadi laporan audit ini bisa sebagai alat ya atau dokumen untuk bayar pajak seperti itu ya. Nah, kemudian untuk grading auditnya atau penilaian auditnya, kalau internal audit dia untuk penilaian tertingginya itu efektif ya. Nah, tadi kinerja divisi tersebut atau kinerja perusahaan tersebut itu sudah baik gitu ya, atau pengendalian internal itu sudah baik. Kemudian kemudian penilaian selanjutnya yang lebih rendah ada improvement need ya, atau membutuhkan perbaikan ya. Dan yang paling rendah itu grading auditnya adalah weak atau lemah. Jadi berarti divisi tersebut mungkin pengendalian internalnya lemah, kinerjanya juga kurang baik gitu. Nah, kemudian kalau grading audit untuk external auditor ini berupa opini audit ya, ada wajar dan pengecualian, wajar dan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan tindakan.
Nah di sini ada perbandingan lagi ya antara auditor eksternal dan internal. Ya kalau auditor eksternal ini dari pihak luar ya, pihak independen dari luar perusahaan, biasanya itu dari KP ya, kantor atau bantu. Kalau auditor internal itu merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah kemudian kalau auditor eksternal dia melayani pihak ketiga yang membutuhkan pemeriksaan laporan keuangannya. Kalau untuk auditor internal dia melayani manajemen operasi. Kemudian untuk auditor eksternal dia fokusnya itu terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus dapat dimengerti dan akurat. Kalau untuk auditor internal dia fokusnya untuk kejadian masa depan dengan mengevaluasi pengendalian internal demi tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian untuk auditor eksternal kalau misalnya terjadi kecurangan itu tidak menjadi fokus utamanya ya, kecuali ditandai dengan salah tadi dalam laporan keuangan. Tapi kalau auditor internal dia fokus terhadap fraud atau kecurangan dalam setiap aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian auditor eksternal ini adalah pihak independen antara manajemen dengan pemegang sahamnya. Jadi tidak boleh ada hubungan kekerabatan gitu ya antara auditor eksternal dengan manajemen perusahaan. Nah kalau auditor internal ini independennya dalam aktivitas yang diaudit. Dan yang terakhir auditor eksternal ini review catatan mendukung laporan keuangan secara periodik ya, biasanya tahunan ya. Kalau audit internal dia review berkelanjutan terhadap aktivitas. Oke, nah ini ada sertifikasi auditor internal dibagi jadi dua ya, ada tingkat nasional dan ada tingkat internasional. Untuk tingkat nasional ini gelar sertifikasinya yaitu QIA ya, QIA Qualified Internal Auditor. Nah ini sertifikasi ini dilakukan oleh Dewan Standar Qualified Internal Auditor. Jadi ada tahapannya yang bisa dapat sertifikasi ini. Harus ikut pelatihan audit internal tingkat dasar 1 dan 2 harus lulus ya. Kemudian ada pelatihan audit internal tingkat lanjutan 1 dan 2 juga harus lulus. Pelatihan audit internal tingkat manajerial juga harus lulus. Kemudian ada ketentuannya lagi apabila setelah 3 tahun sejak internal auditor tersebut memperoleh gelar QIA tapi dia belum memenuhi perolehan atau kewajiban PPL minimal 180 jam. PPL itu apa? PPL apa? PPL? Ini PPL. PPL itu kepanjangan dari pelatihan profesional lanjutan. Jadi kalau misalnya kita dapat gelar profesi ya, entah itu CPA, entah itu QIA, kita harus ikutin PPL. PPL itu seperti workshop ya. Jadi kalau kita punya kita harus update ilmu terus, dan setiap tahunnya itu sudah ditentukan harus berapa jam pelatihannya, berapa SKP, sama seperti kita kuliah ada SKS-nya gitu ya. Jadi ada ketentuan itu gitu ya. Kalau misalnya tidak memenuhi nanti gelarnya sertifikatnya itu bisa dicabut gitu ya oleh Dewan sertifikasinya. Dan kemudian di tingkat internasional di sini gelar internal auditnya ada banyak ya. Ada sertifikat internal audit atau CITA. Ini adalah gelar profesi internal audit yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors. Kemudian ada Certified Information System Auditor. Ini diberikan kepada auditor khusus pada bidang audit sistem informasi. Kemudian ada Certified Fraud Examiner, ini diberikan kepada auditor yang sudah lulus sertifikasi di bidang fraud audit atau kecurangan audit. Dan yang terakhir ada Certified Bank Auditor. Ini gelar CB ini diberikan kepada auditor yang mengkhususkan di bidang audit perbankan dan sudah lulus ujian sertifikasi. Jadi untuk audit ini juga banyak spesifikasi khususnya ya. Untuk sistemnya gitu. Kemudian untuk misalnya ada kecurangan, ada korupsi dan sebagainya, itu sertifikasi beda lagi. Oke, mungkin ini saja materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Cukup ya. Oke, ini ada kuis nanti bisa dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, jika tidak
Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.